Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita lanjutkan. Ini di bagian-bagian awal buku retorika, beliau menjelaskan apa sih manfaatnya retorika. Ini menarik, kata beliau, setidaknya ada 3 manfaat. Yang pertama apa? Kebenaran dan keadilan itu memiliki kecenderungan alami untuk menang atas ketidakbenaran dan ketidakadilan. Sehingga ketika hakim memutuskan perkara tidak sebagaimana mestinya, maka kekalahan pihak yang benar menjadi tanggung jawab pembicara. Dan karenanya merekalah yang harus disalahkan. Gini loh, kata Aristoteles, alaminya, naturalnya, kebenaran itu menang atas kejahatan, atas keburukan. Tapi ada kalanya kebenaran kalah. Diputuskan yang salah yang menang. Yang itu seringkali karena orang yang benar, yang harusnya bicara membela kebenaran, kemampuannya kurang untuk menyampaikan kebenaran. Jadi retorikanya kurang canggih. Sehingga akhirnya kebenaran jadi lemah. Akhirnya kalah. Disitulah pentingnya belajar retorika. Jadi kebenaran itu kan meskipun benar, kalau kita sampaikan dengan cara yang buruk, itu kan bisa saja terus orang jadi tidak percaya dengan kebenaran kita. Menyampaikan kebenaran sambil maki-maki, sambil melecehkan, sambil merendahkan, sambil itu biasanya orang terus jadi tidak simpatik. Kebenaran yang kita bawa jadi dianggap tidak menarik, terus ditinggalkan. Jadi kadang-kadang kita terus bukan jadi juru bicara kebenaran yang baik. Disitulah pentingnya kita belajar retorika, kata Aristoteles. Tidak cukup kita tahu kebenaran, tapi penting pula kita tahu cara menyampaikan kebenaran. Karena jangan sampai nanti kebenaran kalah gara-gara kita yang tidak mampu menyampaikannya, tidak mampu menghidupkannya. Wong kita itu kan kadang-kadang sekedar ngomong saja kan bingung. Saya tahu sih Pak itu salah, tapi gimana yang ngomongnya? Karena kamu tidak terlatih menyampaikan kebenaran. Kamu bingung, perasaan saya ini benar, tapi menyampaikannya saya sulit. Ya. Itu yang disebut penting kalian belajar retorika. Jadi tidak berhenti sekedar di titik tahu kebenaran. Itu manfaatnya yang pertama. Yang kedua, kata Aristoteles, di hadapan audien tertentu, pengetahuan yang kita miliki bukan jaminan untuk membuat mereka yakin terhadap yang kita katakan. Kita harus menggunakan gagasan umum yang diketahui banyak orang sebagai alat persuasi dan argumen. Jadi kita juga perlu mengambil strategi menyesuaikan dengan audiennya. Yang ini penting dalam ilmu retorika, karena pengetahuan saja, sekualitas apapun ide gagasan kita, kalau tidak nyambung dengan audiennya, ya tidak ada gunanya. Gitu. Sama seperti orang ngomong misalnya pada saya dengan bahasa-bahasa kimia. Angkat tangan bisa aku tidak mengerti belas mesti. Atau saya ngomong ke kalian yang sama sekali tidak ngerti filsafat, tapi pakai bahasa-bahasa filsafat, eksistensi, paradigma, esensi, itu ya kamu melongo saja. Tidak efektif, tidak tersampaikan. Disitulah pentingnya retorika. Dengan belajar retorika kita bisa tahu triknya, caranya menyampaikan sesuai dengan kepentingan audiens. Karena kalau tidak, ya tiwas kita capek. Yang ketiga, kata Aristoteles, kita harus dapat menggunakan persuasi sebagai argumen yang tepat untuk memperjuangkan dua sisi yang berlawanan.
yaitu sisi yang benar dan sisi yang salah. Bukan berarti kita nanti menggunakan dua-duanya, kata Aristoteles. Ya tentu saja kita tidak akan milih yang salah. Tapi kita juga harus menguasai yang salah. Dalam rangka apa? Kalau nanti lawan argumen kita menampilkan yang salah, atau dengan tidak jujur, kita bisa mengkonternya. Nah, kalau yang ketiga ini untuk kepentingan debat. Dalam perdebatan, ya kita harus menguasai masalah secara dalam, baik yang benar maupun yang salah, sehingga kalau pihak sana ngomong yang salah atau memanipulasi atau bohong, kita bisa mengkonternya. Nah, teknik mengkonter yang baik yaitu tadi, diperlukan juga retorika. Baik ya, jadi ini 3 manfaatnya retorika. Ada yang tim ses ini harus belajar retorika. Baik, saya tidak tahu sebanyak ini, jangan-jangan ada. Oke ya, jadi ada manfaatnya ternyata belajar retorika itu. Tapi ya semoga tidak sofis ya teman-teman, yang tidak kita punya tujuan moral yang jelas, biar tidak seperti orang sofis. Nanti kemudian Sokrates juga memperjelas lagi ya. Beliau itu punya istilah dialektika. Kata beliau, retorika itu setara dengan dialektika. Jadi dialektika kalau di zaman Sokrates masih belum sedalam era Hegel. Dialektika itu ya upaya kita menemukan kebenaran. Model dialektis paling awal sebagaimana dilakukan oleh Sokrates. Sokrates itu kan ketika mengejar mencari kebenaran, bertanya lagi, sampai kemudian ada jawaban-jawaban dan terus disimpulkan. Ini model dialektis. Jadi dialektika kalau di zamannya Aristoteles lebih pada pencarian kebenaran secara umum. Itu dialektika. Nah, tandingannya dialektika itu retorika. Makanya kata Aristoteles, retorika is the counterpart of dialektik. Retorika itu padanannya dialektika. Jadi yang satu mencari kebenaran, yang satu menyampaikan atau menunjukkan kebenaran yang sudah ditemukan. Yang satu tentang kebenaran yang sudah pasti. Kalau retorika tentang hal yang mungkin. Yang mungkin itu maksudnya apa? Kebenaran yang pasti tadi kan masih mungkin diterima dan mungkin ditolak oleh orang lain. Jadi dia berhubungan dengan kemungkinan. Kalau dialektika berhubungan dengan kepastian. Baik, ini untuk menegaskan saja ya, memperluas bedanya retorika dan dialektika. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.